Assalamualaikum Sobat Ilah, ketemu lagi dengan saya di Ilah Normi Channel. Umat Islam adalah salah satu umat terbesar yang berada di dunia ini, di mana ada salah satu data yang menyebutkan bahwasannya di setiap negara yang ada di dunia ini, di situ juga ada seorang Muslim atau seseorang yang beragama Islam. Namun dengan perkembangan yang begitu masif, dengan perkembangan yang begitu pesat, umat Islam tentunya juga dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan umat Islam itu sendiri. Salah satu dari permasalahan yang sangat urgensi yang diterima umat Islam atau yang dihadapi umat Islam saat ini yaitu tentang kemiskinan. Oke Sobat Ilah, di dalam video kali ini kita akan membahas mengapa umat Islam saat ini itu banyak yang miskin, banyak yang hidupnya di bawah standar kemiskinan. Apakah di dalam ajaran Islam itu sendiri mengajarkan kita tidak boleh kaya, atau ada problem? Problem di mana? Problem umat Islam itu sendiri yang tidak bisa memahami tentang ajaran agama Islam itu sendiri. Simak video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Nabi Muhammad adalah seseorang yang sangat kaya raya. Beliau adalah seorang pemuka agama sekaligus pemuka pemerintahan, atau yang bisa disebut sekarang sebagai seorang presiden ataupun seorang raja. Para sahabat yang meneruskan perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad atau meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad juga sangat kaya raya. Karena di dalam perjuangan para sahabat-sahabat ini juga dihadapkan dengan berbagai macam rintangan-rintangan sehingga membutuhkan begitu banyak harta yang dikorbankan. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi itu juga sangat kaya raya sekali. Begitu juga dengan ulama-ulama zaman dahulu. Ulama-ulama zaman dahulu, saya contohkan seorang ulama yang menyebarkan agama di Indonesia, yaitu Wali Songo. Wali Songo adalah ulama-ulama yang berasal dari Timur Tengah untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dalam mendakwahkan agama Islam. Para Wali Songo ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya para ulama-ulama terdahulu itu juga sangat kaya raya sekali. Lalu mengapa umat Islam saat ini tidak bisa menyontoh nabinya, tidak bisa menyontoh para sahabatnya, tidak bisa mencontoh para ulama-ulama terdahulu yang sangat kaya sekali. Yang dimana umat Islam saat ini bisa dikatakan berada di bawah garis kemiskinan. Banyak sekali umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan ini. Tentu ada penyebabnya. Kenapa umat Islam saat ini itu berada di bawah garis kemiskinan? Sebab yang pertama adalah saat ini umat Islam itu sebagian besar menjadikan kesalahannya, menjadikan tameng agama itu untuk menutupi kesalahannya. Itu penyebab yang pertama. Saya ambil contoh ketika ada penceramah yang menyatakan bahwasanya kenapa kita harus kaya raya, kenapa kita harus bekerja keras sampai siang, pagi, dan malam, kan tidak dibawa mati. Itulah doktrin-doktrin yang menyesatkan bahwasanya kita tidak boleh kaya di situ. Dari doktrin tidak dibawa mati, tidak bisa menunjang untuk bersiar di dalam agama itu, sehingga kita tidak ada giroh, tidak ada semangat untuk menjadi kaya raya. Selain itu ada juga doktrin yang menyatakan bahwasanya nanti kalau kita kaya, hisabnya akan lama, sehingga kita tidak akan lama masuk surganya. Nah, dengan kita kaya raya tentunya apabila kita kaya raya, kita bisa bersedekah, kita bisa membantu orang-orang miskin,
kita bisa membantu mendirikan masjid, kita bisa membantu perjuangan Islam dan lain sebagainya. Tentu hisab-hisab yang akan dipertanggungjawabkan dengan harta yang kita miliki, itu ya hisab-hisab yang baik, dan itu juga bisa mengantarkan kita untuk menuju ke surga Allah. Jadi jangan dihentikan bahwasanya kalau kita kaya nanti hisabnya akan lama, dan kalau kita lama belum tentu kita masuk ke surga. Bukan seperti itu. Jadi pertanggungjawaban di dalam penggunaan harta itu sendiri yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta sebanyak-banyaknya. Selain itu, di dalam Islam juga Nabi Muhammad pernah menegaskan bahwasanya di dalam satu hadis, kalau kamu bekerja, ingatlah seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Nah, di sini penekanannya, ketika kita bekerja, ya kita harus totalitas di dalam pekerjaan itu. Kita harus totalitas di dalam mencari kekayaan itu, mencari harta benda itu. Tapi ketika kita ibadah, kita harus seolah-olah kita harus besok harus mati. Itu konteksnya seperti itu. Kalau kita saat mencari harta atau saat bekerja seolah-olah kita hidup selamanya. Untuk apa? Untuk menyemangati diri kita, menyemangati agar kita tidak malas, agar kita terus berusaha, agar kita terentaskan dari kemiskinan ini. Sehingga dengan kita kaya raya, kita mudah untuk bersiar di dalam ajaran Islam, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu sangat mudah sekali, karena di era yang sangat modern ini tentunya semua itu bisa ditumpang dengan keuangan. Entah itu di dalam perjuangan politik, entah itu di dalam perjuangan agama. Semuanya membutuhkan uang. Nah, kalau umat Islam tidak bisa kaya raya, kalau umat Islam tidak bisa mendapatkan harta yang begitu banyak di dunia ini, tentu umat Islam tidak akan bisa menguasai aspek-aspek yang sangat penting untuk mengambil kebijakan dalam kemaslahatan hidup umat Islam itu sendiri. Saya contohkan, ketika kita tidak bisa menguasai politik negara sesuatu tertentu, tentu kita tidak ke ketentuan-ketentuan atau kebijakan-kebijakan kita pasrahkan kepada seseorang yang tidak mengerti agama, dan itu sangat riskan sekali untuk membatasi kita di dalam perjuangan untuk memperjuangkan agama Allah ini. Ketika kebijakan-kebijakan itu diambil alih oleh orang kafir, bagaimana kalau kita suatu saat nanti kita dilarang untuk sholat? Akan memunculkan kemudaratan yang lebih besar, disebabkan karena umat Islam tidak ada ghirah untuk menjadi kaya itu sendiri. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwasannya agama Islam itu sangat menunjang sekali umatnya untuk menjadi seorang yang kaya raya. Karena setiap perjuangan itu membutuhkan dana, setiap perjuangan itu membutuhkan harta. Dan harta atau harta benda atau uang yang kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agama Islam, tentunya itu akan masuk ke hisab yang baik dan akan memudahkan kita untuk menuju surga Allah. Selain itu, kenapa kita sebagai umat Islam harus kaya raya? Karena kemiskinan itu sangat mendekati dengan kekafiran. Bagaimana tidak? Karena kalau kita berada di garis kemiskinan, kita berada di jurang kemiskinan, tentu keimanan kita kepada Allah itu akan sangat mudah tergoyah. Bagaimana? Karena kita sudah sehari-hari disibukkan mencari harta, tetapi kita tidak bisa kaya dan lain sebagainya. Tentu dengan iming-iming harta dari agama lain atau misionaris-misionaris lain yang ada di Indonesia ini, tentu kita akan sangat mudah sekali untuk mengikuti ajaran agama lain itu sendiri, karena hanya diiming-imingi dengan harta itu sendiri. Selanjutnya, penyebab yang nomor 2 yang menyebabkan kenapa umat Islam saat ini banyak berada di bawah garis kemiskinan, yaitu sulitnya umat Islam saat ini untuk melakukan introspeksi diri. Yang dimana dengan sulitnya melakukan introspeksi diri ini, umat Islam
menjadi atau menjadikan umat Islam saat ini anti kritik, sehingga banyak dari kalangan umat Islam yang sudah yang sudah sadar bahwasanya ada kesalahan di dalam sistem beragama umat Islam saat ini. Saya ambil contoh ketika ada seseorang yang mengkritik pesantren dituduh liberal, seorang yang mengkritik suatu sistem yang suatu sistem yang atau metode ceramah-ceramah para ulama yang saat ini itu dianggap anti-Islam, menghina para ulama. Nah, sikap-sikap anti kritik ini yang menyebabkan umat Islam itu sendiri menjadikan tidak bisa berkembang, sehingga umat Islam saat ini selalu menutup diri dari ilmu-ilmu yang baru, selalu menutup diri dari sesuatu yang baru. Padahal zaman sekarang terus bergerak begitu cepat. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman sekarang, tentu akan tergilas. Dan maka dari itu, kita sebagai umat Islam tentunya harus membuka diri, harus bisa mengoreksi diri kita sendiri, dan harus bisa menerima kritik dan saran dari seseorang tanpa menghakimi seorang pengkritik itu sebagai liberal, sebagai kafir, sebagai penghina agama, atau lain sebagainya. Karena perbaikan itu dimulai dari kita yang merasa tidak sempurna. Oke Sobat Ila, di penghujung video ini saya akan menekankan kembali bahwasannya menjadi kaya raya itu wajib hukumnya bagi setiap umat Islam. Karena di era yang serba modern ini tentunya dakwah untuk menegakkan agama Islam, dakwah untuk mensiarkan agama Islam tentunya tidak lepas dari harta kaya, harta benda. Dan harta benda itu bisa kita dapatkan kalau kita bisa menjadi kaya raya. Oke Sobat Ilah, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.